Di sini segala sesuatu tergantung sudut pandang kita. Bisa baik, bisa buruk. Bahkan hal yang baik pun bisa jadi buruk. Tapi hal yang buruk pun bisa jadi baik. Ya, makanya di sini dibilang Yoniso Manasikara itu penting. Kita sudut pandang kita yang harus kita perbaiki. Contoh bisa dikatakan kita sebagai umat Buddha pasti begitu lihat Buddha Rupang, kita akan respect. Karena sudut pandang kita itu adalah penggambaran seseorang yang punya kualitas, yang pantas dihormati. Ya kan? Itu. Tapi bagi orang yang lain, tidak. Mereka mungkin malah rasa tidak suka. Ya kan? Nah, itu berarti kan sudut pandang yang mempengaruhi itu ke sana. Nah, ketika kondisi Anda pun, Anda harus berusaha supaya tidak terganggu ya dengan pemahaman Yoniso Manasikara Anda harus Anda perkuat. Jadi apapun keadaannya, objek luar itu netral. Sesungguhnya kita yang menyikapinya, yang harus dilihat muatan kita dalam menyikapi itu. Ya, ini yang mungkin Anda perlu kaji lagi gitu. Nah, ketika memang buruk, ya Anda bilang ya sudah, ini latihan sabar saya untuk mengatasi ini. Artinya, atau saya tetap tenang dengan tetap mengamati objek meditasi. Nah, itu dialihkan. Bertahan dengan kondisi apa adanya, terus dan melatih kesabaran Anda dan melatih ketenangan Anda dan juga konsentrasi Anda di objek meditasi Anda. Saya harus bertahan, saya harus tenang. Itu mungkin itu bisa sampai akhirnya di satu titik Anda bisa melindungi diri Anda kuat, tahan mental ketika apapun yang muncul yang Anda bisa rasakan. Seperti itu. Akhirnya nanti ada jarak. Ada jarak, Anda kuat secara internal. Mungkin seperti itu. Ini memang perlu proses, perlu latihan. Lagi seperti itu. Artinya supaya Anda dapat bisa jaga jarak, ambil sikap gitu. Jadi objek luar itu sebenarnya netral. Suka atau nggak suka, ya kita harus bisa terima. Mendapatkan objek yang baik itu adalah wipaka, kusala wipaka. Artinya karma baik berbuah. Ya, Anda bisa dengan perenungan itu juga. Karma baik saya berbuah. Saya melihat yang baik-baik. Saya mendengar yang baik-baik. Saya merasakan yang baik-baik. Tapi ketika melihat yang buruk-buruk, karma buruk saya berbuah melalui penglihatan. Saya mendengar yang baik, yang buruk-buruk, karma buruk saya berbuah melalui pendengaran. Nah, jadi menyadari hukum karma itu juga salah satu cara kita untuk menambah Yoniso Manasikara. Tahu ini ada proses karma yang terjadi. Itu salah satunya lagi supaya kita mengerti hukum karma lebih jelas gitu. Dengan begitu kita ambil jarak, tidak bersikap terhadap langsung menyikapinya dengan misal agresif atau bagaimana. Nah, karena kalau kita semakin agresif, kita mungkin tambah karma buruk, menciptakan karma buruk baru. Tapi begitu, ini karma buruk saya berbuah. Ya, Anda mungkin karena ada pengertian karma buruk saya berbuah, Anda mungkin jadi lebih sabar. Nggak apa-apa. Jadi bertahan dengan ngamatin objek, misalnya nafas, misalnya, atau objek meditasi Anda. Kira-kira seperti itu. Bisa juga Anda seperti itu, balikin lagi ke objek meditasi. Ketika perasaan itu muncul, Anda balikin lagi ke meditasi. Kalau misalnya di Vipassana itu direnungkan dengan anicca atau dukkha atau anatta. Karena ada satu subjek, misalnya perasaan muncul, ya wedana anicca, wedana dukkha, wedana anatta. Itu juga, itu yang membuat kita
menambah yoniso manasikara itu sendiri terhadap anicca atau dukkha atau anatta itu sendiri, terhadap sifat-sifatnya, karakteristiknya. Iya, tapi mungkin Anda kan belum di tahapan vipassana itu masalahnya. Nah, jadi memang ya bertahan aja di salah satu objek meditasi, misalnya napas, ya udah, begitu perasaan muncul, jangan sikapi perasaan itu, alihkan ke napas. Kembalikan lagi ke napas, terus bertahan sampai Anda tenang. Jadi Anda berusaha menenangkan pikiran Anda di napas, terus sampai perasaan itu sendiri pun ya berlalu. Pasti lewat. Lagi kita nggak bisa menghindari kontak, karena kemanapun pasti ada. Cuma kita menyikapinya aja dengan bijak ya. Manasikara gitu aja. Yoniso atau ayoniso, panya di sana bermain.